Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Baik. Fal yawma ana durus minal Qur'an. Durus minal Qur'anul Karim. Fa nataji ila kutubakum indakum. Lau lam ta'khudul kitab fa mungkin ta'khud min abaro internet fauna ka maujud bisyakli PDF durus minal Qur'an al-Karim. Baik, al-an wasalna ila al-wahdah al-ula was-tsaniyah ad-darsu al-ula was-tsani. Ad-darsu al-ula al-awwalu was-tsani. Suratu Asy-Syamsi, suratu Asy-Syamsi. Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Ini tidak panjang, mudah-mudahan dalam waktu paling tidak 60 menit atau 50 menit. Kalau ada lebih ya tidak lebih banyak nanti, karena sisa waktu yang ada kita akan pergunakan untuk al-hifdzu, menghafal Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa tersampaikan semuanya. Suratu Asy-Syamsi, suratu Asy-Syamsi. Ini dibacanya suratu Asy-Syamsi, berarti suratus Syamsi. Tak marbutohnya ini dirofa. Jadi suratu Asy-Syamsi, bukan surata Asy-Syamsi, tapi suratu Asy-Syamsi, suratus Syamsi. Karena surah itu sebagai mudhaf, Asy-Syamsi sebagai mudhaf ilaih. Sehingga dua kata ini, dua kata benda yang menyatu di dalam satu kesatuan disebut dengan mudhaf ilaih. Yang pertama mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih. Mudhaf itu ciri salah satunya adalah tidak memiliki sandaran, artinya dia tidak punya alif lam. Sehingga dia butuh menyandar ke kata benda yang memiliki alif lam di sini, Asy-Syamsi. Jadi surahnya tidak punya sandaran, Asy-Syamsinya punya alif lam. Alif lam inilah yang dijadikan tempat bersandar bagi surah yang tidak memiliki pundak di sini. Alif lamnya tidak ada. Kalimatul jadidah, al-kalimatu al-jadidatu ad-duha. Ad-duha, tala yatlu. Tala yatlu, ai ja'a ba'dahu. Duha itu artinya waktu duha, tala yatlu, ja'a ba'dahu, jalla yujalli, ghasya yaghsya, taha yathu. Bukan toha, tapi toha, bilha, laisa bilha. Baik, sawa yusawi, khalaqa, alhama yulhimu, ujurun taqwa ila akhiri. Taib ana urid wahid minkum an taqra ma'anil kalimatu al-jadidah. Al-kalimatu al-jadidah. Hunaka mawjud man Syekh Eri, tafadhol ya Syekh Eri, iqra al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Nah. Ad-duha, tala yatlu, atau ja'a ba'dahu, jalla yujalli, ghasya yaghsha, yathu, sawa yusawi, atau khalaqa, Naam. alhama yulhimu, fujurun taqwa, aflaha yuflihu, atau faza, zaka yuzaki, atau tahhara. Zakka, ada maksud tasyid, zakka. Zakka. Nah, Ustaz. Zakka yuzaki, atau tahhara. Khaba yukhibu. Yakhibu. Dassa yud. Apa nih, Ustaz? Khaba yakhibu. Laisa yukhibu, yakhibu. Khaba yakhibu. Dassa yudassi. Taghwa au dhulmun. In ba'atha au yanba'ithu. Sahih. Ashhaqa naqatun saqya aqara yaqiru.
damdama yudamdimu, uqba shidqun, saddaqa yusaddiqu, ghatta yughatti, basata yabsutu, tahhara yutahhiru, faza yafuzu, adalla yudillu, syaqa'un ahlaka yuhliku, al-aqibatu adh-dhalamu, dalilun sawa yusawi. Kelas Ustaz. Khalas, Masya Allah, jazakumullah khairan ya Sayyidina, ala qiraatin jayyidatin mumtaz jami'an Alhamdulillah. wa na'ti ila as-surah. Ba'dain sanaqra insyaallah ma'anil mufradat fa hadhihi yu'tabar al-kalimatu al-jadidah indana al-yaum ad-duha ila akhiri al-kalimat ala wa hiya sawa yusawi. Na'ti ba'da hadhil kalimat ila as-surah. Suratus Syamsi, Suratus Syamsi. Wahid minkum urid al-qiraah minkum, wahid minkum yaqra. Raisul fasl huna man? Man rais? La yujad rais? Taib, ana urid Ilyasa Hammam. Ilyasa Hammam. Mawjud? Ilyasa? Tafadhal ya Ilyasa. Ilyasa. Belum siap ini kayak ya. Taib. Izzuddin Fadlu. Mawjud Izzuddin. Mawjud. Alhamdulillah. Tafadhal ya Izzuddin. Iqra wasyamsi wadduhaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma banaha Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitawaha idzim ba'asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, jazakumullah khairan ya Izzuddin. Azzakallah bil izzah ya Izzuddin ala qiraah jayyidah. Al-an. Baik, kelas. Wasyamsi wadduhaha. Suratus Syamsi. Surat Asy-Syamsi. Surat Asy-Syamsi. Nah, surat ini termasuk surat Makkiyah ya, termasuk surat Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Mana unzilat fi Makkah qabla al-hijrah. Nah, antum harus hati-hati terhadap surat-surat yang terdefinisikan sebagai Makkiyah dan Madaniyah. Nih ya. Jadi pengertian Makkiyah dan Madaniyah jangan buru-buru kemudian mengartikan apa itu Makkiyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah. Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah. Itu tidak tepat ya. Tidak begitu tepat. Sebenarnya benar juga, tetapi kurang begitu presisi, kurang begitu tepat. Karena tidak semua surat yang diturunkan di Mekah itu status hukumnya adalah Makkiyah. Laisa kullu surah unzilat fi Makkah hiya Makkiyah fil hukmi. Wa laisa kullu surah unzilat fil Madinah hiya al-Madaniyah fil hukmi. Jadi tidak semua surat yang diturunkan di Mekah itu adalah Makkiyah. Tidak semua surat yang diturunkan di Madinah adalah Madaniyah. Ini hati-hati di sini ya.
Ada beberapa pengertian Makkiyah dan Madaniyah yang perlu antum catat sebelum kita masuk ke Asy-Syamsi. Qabla an nadkhula ila hadhihi surah fil bahsi. Jadi Makkiyah itu ada yang mendefinisikan sebagai tempat. Jadi kalau turun di Mekah berarti dia Makkiyah. Kalau turun di Madinah berarti dia Madaniyah. Tapi ini nanti ada problemnya apa? Ada surat-surat atau ayat-ayat yang turun tidak di tempatnya tetapi dinamakan tempat lain. Misalkan gini, ketika Rasulullah di Mekah itu ada surat yang turunnya tidak di Mekah. Misalkan ketika Rasulullah ke Taif, ada ayat kan turun di sana tentang dakwah Nabi di Taif. Nah, ayat yang turun di Taif di luar Mekah itu disebut dengan surat apa? Nah, ini kan problem. Nah, Rasulullah juga begitu di Madinah, beliau tidak lockdown sekian tahun di Madinah, beliau juga safar keluar berdagang dakwah di luar Madinah. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kok keluar misalkan ke Badar untuk perang Badar, atau misalkan ke Mekah untuk menunaikan haji wada atau umroh misalkan, maka ada beberapa ayat yang turun di luar Madinah, padahal Rasulullah sudah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga mendefinisikan, mengartikan Makkiyah Madaniyah itu tidak dengan menggunakan tempat. Yang penting dipahami. Tetapi ada pengertian yang lebih baik, yang lebih pas menurut sebagian besar ahli tafsir, bahwa Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Kullu surah unzilat qoblal hijrah. Sawa'un kana fil Makkah au sawa'un kana fil Madinah au fi makanin akhar. Al-muhim as-surah unzilat qoblal hijrah fahiya mada Makkiyah. Wa amma surah unzilat awil ayat unzilat ba'dal hijrah sawa'un kana makan au mauqi'in nabi fil Madinah au fi Badr au fi Uhud au fi Hudaybiyah. Al-muhim as-surah unzilat ba'dal hijrah. Ba'dal hijrah yusamma as-surah bil hukmi al-madaniyah. Jadi surat yang diturunkan atau ayat yang diturunkan setelah Rasul hijrah itu disebut Madaniyah. Tidak melihat tempatnya di mana, tidak melihat tempatnya di Mekah atau di Madinah atau di tempat lain. Nah, Asy-Syams, surat Asy-Syams ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Berarti para ulama sepakat bahwa surat ini adalah Makkiyah di dalam hukumnya. Makkiyah. Min alamatil Makkiyah, dari tanda-tanda surat itu Makkiyah adalah yang pertama, salah satunya al-qusur fil ayat. Jadi ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek ya. Kemudian juga yatakallam anil akidah al-aqaid. Jadi berbicara tentang secara garis besar umumnya berbicara tentang pemantapan tauhid, pemantapan akidah. Tidak berbicara tentang hukum-hukum syariah yang rinci, misalkan hukum potong tangan, hukum waris, hukum ghanimah, tidak berbicara itu secara umum ya, secara umum. Nah, Asy-Syams ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Nama surat ini yang pertama Asy-Syams ya, surat yang terkenal namanya Asy-Syams. Tetapi Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau, Sahih Bukhari, menamakan surat ini tidak dengan surat Asy-Syams, tetapi Imam Bukhari menamakannya Wasyamsi wadduhaha. Jadi surat ini dinamakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya sebagai surat Wasyamsi wadduhaha. Alasannya apa? Alasan Imam Bukhari, kalau ini surat dinamakan Asy-Syams, nanti karena awalnya Wasyamsi dinamakan Asy-Syamsi, nanti ada surat yang lain yang awalnya juga Wasyamsi. Jadi orang-orang bingung. Misalkan surat At-Takwir gitu kan. Itu juga ada kata Wasyamsi di sana. Nah, itu kemudian nanti membuat orang menjadi ambigu secara makna. Maka Imam Bukhari mengambil metode lain sehingga menamakan surat ini dengan surat Wasyamsi wadduhaha gitu. Nah, itu sekilas tentang nama. Kemudian kita lihat tafsir secara umum ya. Ini ada Arsalallahu Shalihan alaihi salam. Iqra ya. Saya ingin salah satu membaca. Tafadhol ya. Ahmad Ali. Aina Ahmad Ali? Mawjud? Mawjud Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan bik. Anta Sunni atau Syi'i ya?
Min ahli sunnah atau min syiah? Antum ahli sunnah apa syiah? Biasanya ada namanya Ali itu. Ya Ali, ya Ali, atau ya Husain itu biasa dari syiah. Tapi ini ahli sunnah ya. Sunnah, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal ya Ahmad Ali. Iqra ya Ustaz. Ahmad. Arsalallahu sholihan. Baru gabung, Ustaz. Halaman berapa, Ustaz? Baik, halaman 16. Sita asyar. 16. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Tanya gitu. Arsalallahu salihan alaihi salamu ila qaumihi samuda liyad'uhum ila ibadatillahi wahdah wa a'tallahu salihan alaihi salam anna qata dalilan ala sidqih wa dzakarallahu fi hadhihi surati anna samuda kadzabu salihan alaihi salam wa qatalun naqah. Baik. Fa anzalallahu alaihimul adzab. Baik, jazakumullah khairan ya Ali. Jazakumullah khairan alal qiraah. Baik. Ya Ali, ana indi soal lak. Arsalallahu salihan. Limada quri'a salihan? Kenapa dibaca solihan, tidak solihin aja? Karena kalau solihin dosen mahat gitu. Arsalallahu solihan. Nah, ini kenapa dibaca solihan, tidak solihin atau solihun? Fadhol ya Ali. Ini ada pendapat. Gimana pendapat antum? Karena apa? Kenapa dibaca solihan? Kenapa dibaca mansub? Masdar, Ustaz. Masdar ya. Masdar itu apa sih masdar itu? Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Misalkan ada qira'a qira'atan misalkan. Fataha fathan jadinya pe'an. Biasanya imbuhannya pe'an. Tapi lebih tepatnya ya Ali di sini sebagai apa? Soleh itu sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi atau objek. Jadi kalau kita belajar ngaji kitab bahasa Arab itu ya biasanya kan ngajinya gini kalau pakai bahasa Jawa arsala ngutus sapa Allahu apa ing soleh gitu. Jadi arsala itu sebagai kata kerjanya, Allahu karena dia hu setelah kata kerja harokatnya dhammah dia sebagai pelaku. Jadi yang mengutus siapa? Allah. Siapa yang diutus? Solihan. Jadi Nabi Soleh alaihi salam. Gitu ya. Nah, jadi caranya membaca seperti itu. Jadi setiap ada kata kerja selalu dicari pasti ada potensi pelaku dan ada potensi adanya objek gitu. Arsalallahu arsala ngutus sapa Allahu apa as-solihan. Jadi solihan sebagai objek gitu. Sehingga objek itu wajib dibaca mansub atau dibaca fathah. Nah, gitu ya. Jangan dibaca kasroh nanti para ulama nahwu menangis di kuburnya loh kok dibaca kasroh gimana gitu ya. Baik, syukron ya Ali alal qiraah. Jazakumullah khairan. Amin. Arsalallahu sholihan, Allah mengutus soleh alaihi salam kepadanya assalam. Ini doa ya. Kepada siapa? Ila qaumihi, kepada kaumnya, kaum Nabi Soleh. Siapa itu? Samuda. Kepada kaumnya Nabi Soleh yaitu Samud, kaum Samud. Ini nama kabilah ya, kaum Samud. Kaum Samud ini kalau kita lacak di dalam tarikh al-Arab, jadi sejarah Arab, Samud ini termasuk Arab yang badiah, yang sudah punah itu, Arab yang kuno, yang lama. Itu. Jadi Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud. Untuk apa? Liyada'uwahum untuk dakwah kepada mereka, hum kembalinya ke Samud. Dakwah ngapain? Illa ibadatillahi wahdah, untuk beribadah, menyembah, bertauhid lillah kepada Allah wahdah, satu-satunya itu. Jadi jangan nyembah yang lain, nyembah Allah saja. Kalau sekarang juga dakwah Nabi Muhammad juga masih dakwah tauhid ya, sama dengan Nabi Soleh.
Hanya saja sekarang yang disembah oleh orang-orang zaman sekarang tidak hanya patung. Kalau dulu kan zamannya Nabi Soleh nyembahnya patung, nyembah matahari, nyembah gunung, nyembah apa-apa ya. Kalau sekarang nyembahnya macam-macam. Mungkin tidak patung yang disembah, tetapi kadang-kadang nyembah apa? Nyembah intelektual, nyembah gelar, nyembah kepentingan, nyembah uang, nyembah kartu BPJS, nyembah kartu segala macam ya. Kartu-kartu itu yang disembahi seolah-olah kalau sudah punya kartu itu sudah aman hidupnya. Wa a'tallahu sholihan, dan Allah a'to, memberi. Yang memberi siapa? Allah, berarti sebagai pelaku ini Allah. Sholihan, objek. Allah memberi kepada Nabi Soleh alaihi salam naqota. Naqoh itu artinya unta. Ayo kelas. Putus ya tadi ya? Enggak, Ustaz. Ya. Nah, kita baleni ya, kita ulangi lagi. Nah, Ustaz. Nah, biasa ini sinyal di kampung kayak gini. Baik. Nakoh itu artinya unta. Jadi Allah mengutus unta dalilan sebagai dalil, sebagai hujah. Ala sidqihi, atas kebenaran risalahnya Nabi Soleh. Wa dzakarallahu fi hadhihi surati, Allah menyebutkan di dalam surat ini anna samuda, bahwasanya kaum Samud kadzabu solihan, mereka mendustai soleh Nabi Soleh. Kadzabu itu ada wawu jamaah ini, kadzaba tambahi wawu, kadzabu artinya mereka telah mendustai Nabi Soleh. Ini alifnya di dalam kadzabu ini kan ada alifnya ini. Nah, alif ini namanya kalau di dalam bahasa Arab alif fariqah. Jadi alif yang tidak memiliki status. Statusnya nggak jelas ini, antara menikah atau sudah masih jomblo. Dia nggak punya status, dia kadzabu. Alifnya namanya alif fariqah, memisahkan antara satu kata dengan kata lain. Wa qatalu, dan mereka membunuh, kaum Samud itu membunuh apa? An-naqata, untanya Nabi Soleh. Fa anzalallahu alaihimul adzaba, maka Allah turunkan kepada mereka azab. Nah, baik, ma'anil kalimat kita baca dulu, nanti saya syarah. Ma'anil kalimat. Ana urid wahid minkum yaqra man. Siapa ini ya? 12 ini. Muhammad. Muhammad udah deg-degan ini ya. Muhammad Hasnan. Maujud Muhammad Hasnan. Hasan atau Hasnan ada? Anta Hasan atau Hasnan? Ah ya, tafadhol Hasnan. Tafadhol. Ayuhal Hasnan. Aqsamallahu fi awalis suratil bisyams wal qamari wan nahari wal laili was sama'il ardi wan nafsi faqal asyamsi wa duhaha ad-duha al-waqtul ladzi yakunu ba'da tulu'i asyamsi ila ma qabla tulu'i asyamsi ila ma qabla wa qadatit tulu'i asyamsi ila ma qabla waqti duhri wal qamari idza talaha aqsamallahu bisyamsi wadu'iha fi dawiha talaha ja'a ba'daha al-qamaru dawiha talaha ja'a ba'daha al-qamaru yadharu ba'da ghurubi asyamsi fi awwali syahr wan nahari idza jallaha wa aqsama bi aqwamir bi aqmari idza jaa ba'da syamsi jalla yujalli kashafa yakshifu wa aqsama bin nahar idza kashafa dhalamal lail wal laili idza yaghshaha wasiya yaghsha ghatta yughatti
wa aqsama bil lail inda ma yuktil arda bid dolam Baik, khalas, jazakumullah was khairan. samai Khalas. wa ma banaha bana yabni rafa'a yarfa'u. Nah, Ustaz. Baik, syukran ya Hasnan. Nah, syukran Muhammad Hasnan. Jazakumullah khairan. Baik. Na'ti ila at-tarjamah. Na'ti ila at-tarjamah. Ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat. Makna dari kata-kata. Al-kalimat itu kalau di dalam bahasa Arab ya, ini hati-hati. Al-kalimat itu bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Al-kalimat itu artinya adalah kata. Al-kalimah. Mufradnya al-kalimat, kata-kata. Kalau kalimat itu di dalam bahasa Arab jumlah. Jumlah mufidah, kalimat yang mufid, kalimat yang bisa dimaknai, bisa difahami. Jumlah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Kalau kalimat itu kata, kalau jumlah itu kalimat. Nah, jadi kebalikan ya. Ini yang kebalik-balik kadang-kadang ya, hati-hati di sini. Berarti ma'anil kalimat itu arti dari kata-kata. Kata-kata yang ada di surat Asy-Syams itu. Aqsamallahu fi awali surati bisyamsi. Allah aksama, bersumpah. Aksama, qasam artinya sumpah. Kalau kismun artinya jurusan. Kalau di universitas itu ada al-jami'ah universitas. Kemudian ada kuliah fakultas. Ada kismun jurusan. Jurusan di kuliah ya, bukan jurusan Solo Semarang Purwodadi Grobek, bukan. Aksama itu artinya jurusan dalam studi. Nah, kalau qasam, kalau aksama artinya bersumpah. Gimana halafun, bersumpah. Aqsamallahu fi awali surati bisyamsi. Allah bersumpah di dalam surat di bagian awalnya, awali surati di awal surat bisyamsi dengan matahari. Kalawan srengenge bahasa Jawanya bisyamsi. Wal qamari dan juga bersumpah dengan rembulan, bulan, qamar. Wan nahari dan juga bersumpah dengan siang, waktu siang. Wal laili dan juga bersumpah dengan waktu malam. Was samai dan juga bersumpah dengan langit. Wal ardi dan juga bersumpah dengan bumi. Wan nafsi dan juga bersumpah dengan jiwa. Nah, ini sumpah-sumpah Allah ya. Yang boleh pakai sumpah ini cuma Allah. Kalau kita sumpah itu harus pakai nama Allah saja. Wallahi misalkan, atau War-Rahmani, atau dengan Asmaul Husna kita boleh. Tapi kalau dengan makhluk-makhluk kita tidak boleh menggunakan itu. Misalkan demi Nabi Muhammad, nggak boleh. Hanya demi Allah saja. Hanya demi Allah saja. Khusus untuk Allah, ya sesuka Allah mau sumpah dengan apa gitu. Dan ini juga menandakan bahwa makhluk yang diangkat namanya di dalam sumpahnya Allah itu adalah makhluk yang memiliki spesialis ya, memiliki mazaya, memiliki keunggulan, keutamaan, kemuliaan yang lebih daripada yang lain, sehingga diangkat namanya untuk sumpah. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari, wadduhaha, duha al-waktu alladhi yakunu ba'da tulu'i syamsi ila ma qabla waqti zuhri. Al-waktu yaitu adalah waktu alladhi yang, alladhi itu artinya yang ya, nanti ketemu sama isim seperti ini isim namanya isim apa? Isim mausul, alladhi, nanti ada alladhi, artinya yang. Kalau anak ma'had itu sukanya, ya Ustaz, kemarin saya ngelihat orang alladhi-alladhian katanya. Yang-yangan. Nah, itu penyalahgunaan bahasa. Alladhi yakunu, yang terjadi kapan? Ba'da tulu isyamsi, waktu yang terjadi setelah terbitnya matahari. Tulu itu artinya terbit. Tulu apa? Tulu syamsi, terbitnya matahari. Kita kan ada nasyid itu ya, tola al-badru alaina. Tola itu artinya terbit. Jadi waktu yang terjadi setelah terbitnya matahari sampai kapan? Illa ma qabla waqti zuhri, sampai sebelum waktu zuhur. Waktu zuhur itu ya waktu sholat zuhur itu, ketika matahari di tengah-tengah siang itu. Nah, kenapa dinamakan zuhri? Karena zuhur itu
secara bahasa artinya zuhrun, zuhur, jelas. Zahir, jelas. Karena bayangan atau sosok benda di waktu itu sangat jelas terlihat. Karena matahari kan lagi terang-terangnya, sehingga dinamakan al-zuhru. Jadi Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duha. Aqsamallahu bisyamsi waddawiha. Allah bersumpah dengan matahari, waddawiha, dan juga cahaya matahari. Fi waktu duha. Di waktu duha. Cahaya mataharinya tidak dituliskan di sini. Kan ayatnya gini. Tadi kembali ke ayat ya. Ini, bentar. Wasyamsi wadduhaha, ini kita lihat. Wasyamsi wadduhaha. Makna tersiratnya, tidak tampaknya adalah Allah bersumpah dengan matahari dan dengan cahaya matahari juga. Wadduhaha dan waktu duha. Waktu duha. Hanya ini kembali ke syams. Wadduhaha, waktu duhanya matahari. Setelah matahari terbit sampai sebelum waktu zuhur. Jadi Allah bersumpah dengan matahari, cahayanya matahari, dan waktu setelah matahari itu terbit sampai waktu sebelum zuhur. Allah bersumpah dalam rentang waktu itu. Syamsi ya. Nah ini termasuk jawami'ul kalim nih. Wal qamari idza talaha, kita lihat maknanya di bawah. Al-qamar tadi apa? Wal qamari, dan qamar, dan Allah juga bersumpah dengan bulan. Idza talaha, ketika bulan itu talaha. Tala itu apa sih? Tala itu maknanya ja'a ba'daha, datang setelah hanya kembali ke matahari. Jadi bulan itu datang setelah matahari. Ketika matahari tenggelam, kan habis tuh, berarti tinggal apa? Bulannya yang masih tersisa. Meskipun bulan itu kadang beriringan dengan matahari, kadang-kadang siang-siang kan kita bisa ngelihat bulan ya. Pagi-pagi bisa ngelihat bulan itu bisa, tapi tidak jelas bentuk fisiknya. Nah, ketika matahari habis waktunya tenggelam, bulan nampak jelas, qamar nampak jelas. Jadi dimaknai sebagai bulan itu datang setelah matahari tenggelam. Tala di dalam bahasa Arab artinya ja'a ba'daha. Maka kalau kita membaca Al-Quran, nahnu qara'nal Quran fayusamma laisa faqat qiraatul Quran lakin mada tilawatul Quran. Kita tidak hanya membaca Al-Quran tetapi kita pakai tilawatul Quran. Kenapa tilawatul Quran? Tala itu artinya ja'a ba'daha, datang setelahnya. Harapannya setelah tilawatul Quran itu datang setelah bacaan kita ibroh, hikmah, amal, penerapan, tabligh, penyampaian kepada orang lain gitu. Jadi bukan sekedar membaca saja, bukan qiraah saja, tapi ja'a ba'dal qiraah mada al-ibrotu. Jadi hikmah, ibroh yang kita petik dan pengamalan. Maka kalau kita baca Quran tidak kita istilahkan tala al-jaridah atau talal kirtas atau talal kitab, tetapi qiraatul kutub, qiraatul kitab, tidak menggunakan tala. Hanya Al-Quran saja yang menggunakan tala, karena diharapkan setelah membaca itu datang hikmah, datang hidayah, datang pengamalan. Al-qamaru yadharu ba'da ghurubi syamsi fi awali syahri. Jadi bulan itu nampak setelah terbenamnya matahari di awal bulan. Ini disebut dengan hilal. Disebut dengan hilal. Wan nahari idza jallaha, dan Allah juga bersumpah wan nahar, demi siang hari. Idza jallaha, ketika jallaha. Jalla itu dari kata jalla yujalli, artinya kasyafa yakshifu, menyikap. Jadi kalau antum punya jendela indana nafidah, ya, fin nafidah hunaka sitr, arafum sitr, fin nafidah, nah tirai. Kasyafna as-sitr. Kasyafna as-sitr, kita membuka tirai, itu artinya kasyafa. Kasyafa. Artinya menyikap tabir, menyikap tirai. Jadi Allah bersumpah dengan waktu siang dan keadaan di mana waktu siang itu jalla, menghapus gelapnya malam, menyikap gelapnya malam. Aksama bin nahari idza kasyafa dzulamal laili. Idza kasyafa dzulamal laili. Ilahuna visual, sampai sini ada yang ditanyakan dulu, saya persilakan, nanti kita lanjut lagi. Fadhol, visual. Laijan. Terlalu cepat enggak saya ini? Kalau terlalu cepat direm ya. Ya Pak Eri ya.
Tanya Ustaz. Tafadhol. Tafadhol. Ketika membaca matahari Naam. itu dengan cahayanya Ustaz. Gimana? Bisa diulang lagi? Tapi ada yang bilang kalau bulan itu dengan nur ya Ustaz. Bukan. Kalau cahaya matahari wadau'iha. Ya. Tapi kalau cahaya bulan itu dengan nur ya Ustaz. Baik, kelas. Ya. Istilahnya. Ya, saya paham insyaallah. Ya, saya langsung respon ya. Nah, Pak Eri bertanya. Kalau syams itu dau, ini penting juga ya di dalam tafsir surat An-Nur itu kalau kita lihat tafsirnya panjang sekali. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau ada orang namanya dau itu artinya cahyo bahasa Jawa. Nah, kalau matahari itu pakai dau. Nah, ini ada. Sebentar, ini ada kata-katanya enggak ya di sini? Nah, ini ada. Aqsamallahu bisyamsi wa dau'iha, dan dau'nya. Dau itu artinya cahaya. Nah, ada satunya dau itu nur namanya. Nur bukan tetangga kita ya, itu Mbak Nur. Maksudnya nur itu artinya cahaya juga. Tapi bagaimana kita membedakan dau dan nur? Kalau dau itu cahaya asli keluar dari objek tersebut. Tapi kalau nur itu cahaya yang memiliki potensi untuk memantul atau dipantulkan. Artinya bukan sumber asli. Bukan sumber asli, terpantul cahayanya. Jadi kalau syams itu pakai dau, sahih, tapi kalau qamar itu nanti pakai nur. Nah, pakai nur. Nah, dia perbedaannya. Jadi dau itu adalah cahaya asli. Bintang, kawakib itu pakai dau. Tapi kalau nur itu cahaya yang terpantul. Bisa saja cahaya benda yang lain selain bintang, senter, lampu, segala macam ya. Saya pernah itu dulu di kelas itu ngonangi, ada mahasiswa yang nurun, japlak. Nengok temennya waktu ujian atau bawa catatan ketika ujian. Kemudian saya pergoki. 5 ada hissa, kenapa kok curang? Kenapa kok bawa catatan gitu? Terus dia bilang, Ustaz, ini saya kayak gini nih, ada dalilnya. Waduh, dalilnya apa? Dia bilang. Wah, itu Allah kan bilang al ilmu nurun, Ustaz. Jadi ilmu itu nurun, maka nurun itu nggak apa-apa. Nah, ini mahasiswa yang ahli usul fikih ya, ahli hadis. Maka mahasiswa seperti ini, waduh, nggak usah di ma'had aja lah. Mahasiswa kayak gini langsung suruh khutbah di masyarakat aja. Al ilmu nurun, ilmu itu nurun. Gitu. Nurun itu maksudnya cahaya, bukan nurun japlak ya. Kalau nurun japlak itu beda lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Wasyamsi dan wal qamari. Kalau syams pakai dau, kalau qamar pakai nur ya, pakai nur. Seperti itu. Baik, kelas. Syukron Pak Eri, Said Eri. Wal anati ila al-qiraah ba'daha. Nah, setelah tadi kita lail sudah. Kita masuk ke lail sekarang. Wal laili idza yaghshaha. Tafadhol, saya ingin satu yang membaca di sini. Ya. Wah, ini ada pembalap di sini ya. Valentino Rossi. Tafadhol, Valentino Rossi. Hadir Valentino? Hadir, Ustaz. Antum aslinya dari Italia apa dari mana ini aslinya? Itu min Pacitan, Ustaz. Pacitan. Wah, korip min SBY no, Idan. 1 jam Ustaz kira-kira, Ustaz. Sa'ah wahidah min makani SBY. Sa'ah wahidah. Nah. Ya Valentino. Anta ismun nida ada Rossi atau Valentino? Rossi ya? Fakot, Ustaz. Rossi Fakot. Ismuka ya nih, Nadir Zidan. Ini namanya jarang ya. Namanya unik sekali. Fadal ya Rossi. Gimana, Ustaz? Rossi, tafadhal. Iqra ya Rossi. Oke, nah. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Bismillah. Wal laili idza yaghshaha. Ashiya yaghsha atta ya'ud
yughatti. Ghatta yughatti. Wa Ghatta yughatti. ghatta yughatti. Na'am. Wa aqsama bil laili indama yughatti al arda bil zalam. Na'am. Wasil Ustaz. Wasil. Fadal. Was sama'i wa ma banaha. Bana yabni. Rafa'a yarfa'u. Wa aqsama bis sama'i wa man rafa'aha. Wa man rafa'aha. Na'am. Wal ardi wa ma tahaha. Taha yadhu. Basata yabsutu. Wa aqsama bil ardi wa man basatoha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Sawwa yusawwi. Khalaqa yakhluqu. Wa aqsama bin nafsi wa man khalaqaha. Falhamaha fujuraha. Fujur. Syarru. Taqwa. Al khairu bainallahi li nafsi. Wa taqwaha al insani syarra wal khaira. Baik, kelas. Jazakumullah khairan. Kelas. Syukran ya. Afwan. Nah, antum naik motornya, kalau naik motor berapa km per jam antum biasanya? Standar Ustaz, biasa seperti orang biasa. 80 ke atas ya. Enggak, Ustaz. Nabrakan sih, Ustaz. Syukran ya Valentino Rossi. Naam. Na'ti ila syarah wal laili idza yaghsha. Makna lail demi malam, idza yaghsha ketika ghasyiya yaghsha, maknahu ghatta yughatti. Ghasyiya yaghsha itu ghatta yughatti, artinya menutup. Yaghsha menutup, ghatta yughatti menutup. Lail artinya malam, Saya dulu pernah punya teman di Jakarta itu. Namanya unik ya, Jadi dia perempuan, mahasiswi. Namanya Zurni Laila. Ada yang tahu artinya nggak nih? Zurni Laila. Zurni arti zaro ya zuru. Zurni kunjungi aku, Laila di malam hari. Jadi dia namanya asik banget, namanya Zurni Laila. Iya, kunjungi aku malam hari katanya. Nah, ketika saya tanya, maksudnya apa kok kunjungi malam hari? Maksudnya, wahai para malaikat, kunjungi aku di malam hari. Nah gitu maksudnya. Bukan para jomblo yang kunjungi, tapi para malaikat. Zurni Laila. Nah, laili ini artinya malam ya. Lail, malam. Idza yaksha ketika menutupi. Ha itu kembali ke matahari. Wal laili demi malam. Idza yakshaha ketika menutupi ha. Menutupi apa? Ha itu kembali ke matahari. Syams, matahari. Wa aksama dan Allah bersumpah bilaili kalawan wengi. Kalau nahar itu reno, kalau lail wengi. Wa aksama bilaili dan Allah bersumpah dengan waktu malam. Indama ketika yughattil arda menutup bumi. Siapa yang menutup? Al-lail. Yughattil arda bizzalami dengan gelapnya malam. Baik, kelas. Wassama'i wa ma banaha dan Allah juga bersumpah demi langit sama wa ma banaha dan yang meninggikannya. Nya kembali ke langit. Kalau ini hati-hati kembalinya ke langit. Jadi antum harus sensitif ya. Ini kembalinya kemana? Ada yang kembalinya ke makhluk, ada yang kembalinya ke Allah. Bana yabni artinya rafa'a yarfa'u. Rafa'a itu meninggikan. Misalkan di dalam Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, itu berarti Allah tinggikan, meninggikan. Rafa'a. Wa aksama dan Allah juga bersumpah bisama'i kalawan langit dengan malam, dengan langit ya. Waman rafa'aha dan siapa yang meninggikannya. Jadi Allah bersumpah dengan langit dan dengan dirinya sendiri gitu. Nah, ini yang maksudnya Allah bersumpah dengan langit makhluk dan juga bersumpah dengan dirinya sendiri karena Allah yang meninggikan langit. Bukan Neil Armstrong, bukan Edwin Aldrin atau Michael Collins yang pakai Apollo 11 ya, enggak. Tapi Allah yang meninggikan.
Sehingga Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Wal ardi, dan Allah juga bersumpah demi bumi. Wa ma tohaha. Toha, makna toha ada. Toha yathu, maknahu basata yabsutu. Jadi kalau tangan itu gini itu tidak basat, tapi kalau memanjang begini namanya basato, membentangkan tangan. Nah, basato itu artinya membentangkan, meluaskannya. Wal ardi wa ma tohaha, demi bumi dan yang meluaskannya. Dan siapa yang meluaskannya? Ini dijadikan dalil bagi komunitas flat earth, ya, bumi datar itu. Salah satu dalilnya menggunakan ayat ini, wal ardi wa ma tohaha, demi bumi dan siapa yang membentangkannya, itu menjadikannya flat. Basat itu kan flat, ya, datar, yang mendatarkannya. Sehingga bumi itu datar menurut sebagian orang yang menganggap bumi datar, ya. Kalau Mustawasani menganggap bumi datar apa bulat ini Mustawasani? Jangan-jangan bumi kayak pisang goreng atau bumi datar ini. Saya dulu pernah ketemu sama orang bumi datar itu, diskusi juga sama mereka masalah datar sama bulat. Salah satu dalilnya ya ini wal ardi wa ma tohaha. Jadi bumi itu dibentangkan gitu. Bentangan itu kan berarti kan tidak bulat, berarti dia sathai, berarti dia datar gitu. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, sawwa yusawi, maknahu khalaqa yakhluqu, dan demi jiwa dan siapa yang menciptakan jiwa itu, ya Allah lagi kembalinya. Nafs itu artinya jiwa, ya, jiwa. Fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, hanya kembali ke jiwa. Fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa. Ilham itu kalau di dalam kajian psikologi klinis, ya, atau psikologi, filsafat psikologi, itu maksudnya intuisi. Intuisi itu ya antum bukan wahyu sebenarnya, bukan teks Al-Qur'an maupun dalil, tetapi apa ya, respon spontan. Misalkan kalau antum naik motor kemudian ada depan ada jeglongan, antum spontan kan langsung banting setir, ya. Banting setir. Atau misalkan antum melihat orang, Pak Ustadz misalkan, Pak Ustadz ini saya mau nikah ini ada calon akhwatnya, ini antum bawa foto akhwat itu ke Ustadz sepuh, Ustadz senior. Kemudian dilihat sama Ustadznya atau sama orang tua misalkan, dilihat, wah, ditimbang-timbang ini kayaknya anaknya baik. Nah, itu intuisi namanya, ilham, intuisi. Jadi terbesit di dalam hati bahwa ini menandakan sesuatu itu. Fa'alhamaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujuroha, fujur artinya syar, keburukan. Wa taqwaha, dan Allah ilhamkan juga takwa, khair, kebaikan. Maka sebenarnya jiwa manusia itu secara default dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk gitu, secara defaultnya. Maka sebagian orang mengatakan kalaupun tidak ada Al-Qur'an dan Sunnah, maka manusia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Nah, ini harus hati-hati juga, ya. Nggak boleh begitu juga. Kita butuh Al-Qur'an dan Sunnah juga untuk penguat. Ya, intuisi kita tidak boleh liar tanpa dalil. Kita perlu dalil juga untuk menguatkan. Nah, misalkan gini. Saya tanya nih ke antum, mencuri itu baik atau buruk? Coba tak tanya ini, ya, siapa yang hadir ini? Buruk, Ustaz. Buruk, ya? Siapa tadi yang jawab? Siapa ini? Rosi, ya? Rosi, ya? Nah, mencuri itu buruk menurut antum, ya? Secara ilham itu buruk. Tapi kalau kasusnya begini, misalkan di pandemi satu desa di lockdown. Satu desa itu isinya orang kaya semua, tajir semua. Rumahnya tingkat 4 semua, kayak kandang jangkrik itu tingkatnya 4, banyak banget. Nah, ada satu rumah di dalam desa itu yang punya orang miskin. Dan orang kayanya pelit-pelit semua. Orang kayanya, Masya Allah, pelit-pelit. Orang miskin ini butuh makan, padahal dia di lockdown di dalam kota itu, di dalam desa itu. Akhirnya malam itu karena anaknya tidak bisa makan, dia mencuri roti milik orang kaya di komplek perumahan itu, di desa itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kira-kira jadi baik apa buruk mencurinya ini? Kira-kira berubah nggak status hukumnya? Tetap buruk. Karena terpaksa jadi baik, Ustaz. Nah, terpaksa jadi baik. Atau gini aja lah, antum di kos-kosan misalkan, makan cilok, ya, makan cilok segede mos,
Ciloknya segede mos, antum telan glek gitu, berhenti di tenggorokan, keselak. Batuk nggak bisa keluar, masuk juga nggak bisa. Nah, di dalam kos-kosan, antum tinggal sama orang non-Islam misalkan, non-Muslim. Dia punya sebotol topi miring misalkan, sebotol anggur, minuman keras. Nah, antum udah hampir sekarat ini, mau mati. Nggak ada air, nggak ada apa-apa, tapi ada minuman keras botol. Kira-kira itu antum pakai buat minum, buat memasukkan cilok yang sebesar mos tadi, atau antum gimana? Tetap bertahan dalam kematian? Nah kan statusnya berubah-ubah gitu, statusnya berubah-ubah. Nah maka dari itu kita butuh dalil, tidak hanya sekedar hanya intuisi saja. Kita butuh tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk supaya perabaan pembacaan kita terhadap situasi itu bisa baik. Nah gitu ya. Nah, ini agak melenceng dikit ya. Kalau kita di dalam kajian akidah itu ada gini, namanya saya lupa istilahnya, cuman ada sesuatu yang sulit untuk gini. Kalau membedakan baik buruk itu kan mudah ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Membedakan antara baik dan buruk itu mudah. Kalau membunuh tanpa alasan itu buruk. Kalau membantu orang itu baik, itu kan membedakan secara dasar mudah. Tapi ada beberapa keadaan di mana kita tidak bisa membedakan hal tersebut. Tuh, misalkan kasusnya gini, misalkan di sini Arif Setia Permana, hadir nggak? Arif Setia Permana, ya? Arif? Hadir Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Ya Arif, ini soal lak. Ini Arif. Membunuh orang tanpa alasan yang syar'i, baik apa buruk? Ya. Buruk, Ustaz. Asyarru au al-khairu? Asyarru. Membantu teman yang butuh istri, nyarikan istri teman. Meskipun sendirinya belum punya istri. Al-khairu au asyarru? Khairu. Al-khairu gitu ya. Lagi misalkan antum punya teman lagi ngelamar akhwat gitu. Kemudian antum tikung, antum lamar duluan. Antum dari belakang juga ngelamar. Khair au syarr? Khair. Itu syarru ya. Jangan dilakukan itu. Nah, sekarang kan mudah. Artinya membedakan baik buruk mudah. Tapi yang sulit Nggak ada lagi itu, Tat. Yang sulit gini, yang sulit itu membedakan mana yang baik dari yang paling baik, mana yang buruk dari yang paling buruk. Gitu. Prioritas ini yang susah. Saya tanya ke Arif lagi nih, Arif Permana. Misalkan gini Arif, saya punya harta 1 triliun misalkan. Gaji saya pemain bola ini misalnya, gajinya setiap bulan bisa sampai 100 juta. Kemudian aset saya ada 1 triliun. Saya sekaratul maut nih, sudah mau meninggal kan. Teman saya yang saya percaya itu Arif Setia Permana. Saya panggil sama Arif. Arif katanya, nanti kalau saya meninggal, uang 1 triliun itu tolong diberikan ke klub bola MU. Madura United misalkan. Kasih ke Madura United itu 1 triliun gitu. Ini amanah loh ya. Amanah loh, harus ditunaikan gitu. Ya kan? Menunaikan amanah kan wajib. Nah, begitu saya meninggal, kemudian datang pandemi COVID-19 gitu. Datang pandemi. Semua orang butuh beras, semua orang butuh makan, semua orang butuh kerja, butuh subsidi, gajinya terputus semua. Misalkan keadaannya seperti itu. Nah, Arif apa yang dilakukan oleh Arif? Memberikan uang 1 triliun itu ke Madura United, MU, atau memberikan uang 1 triliun itu sebagai bantuan sosial ke masyarakat. Apa yang Arif lakukan? Untuk bantuan sosial. Loh, berarti menyalahi amanah loh. Kan amanahnya ini kan tidak bersifat wajib. Amanah kan wajib, wasiat saya itu. Wasiatnya kan kalau wasiat kan kalau semisal bisa dilakukan, gimana? baru gitu bisa dilakukan kan. Kalau semisal kondisionalnya. Nah gini, misalkan gini saya ubah lah. Saya bilang ke Arif nih, dikasih materi. Arif ini wajib ya, wajib harus dikasih ke klub bola. Manchester United, Madura United, wajib gitu. Nah saya kasih wajib, ada materinya 10.000. Nah terus apa yang dilakukan Arif?
Oh ya udah, ya. Ya harus itu kasihin Madura klub itu tadi. Madura dikasih ke Madura United ya. Padahal masyarakat butuh makan ini. Gimana coba? Nah kan sulit ya. Jadi itu yang sulit ya, membedakan antara mana yang lebih utama dari yang utama. Mana yang lebih baik. Nah, mana yang lebih baik dari yang baik yang lain. Mana yang lebih buruk, paling buruk daripada keburukan yang lain. Itu yang sulit. Tapi kalau membedakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu mudah. Secara default orang itu bisa mengilhamkan. Allah sudah mengilhamkan kepada kita. Yang baik itu ini loh, yang buruk itu ini, itu jelas. Tapi memilih mana yang baik dari yang baik yang lain, terbaik, mana yang paling buruk dari yang buruk yang lain, itu yang jadi tantangan kita, tantangan dai seperti itu. Gitu ya. Difahami ayatnya ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik. Syukron ya Arif. Syukron. Baik. Qad aflaha man zakkaha. Wasiat itu wajib tuh, Tat? Wajib itu. Wajib harus ditunaikan. Apalagi ada materinya 10.000. Qad aflaha man zakkaha. Baik. Sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya. Qad aflaha man zakkaha. Saya ingin salah satu membaca wahid minkum yaqra. Ini Vivo 1935. Vivo. Nah, Ustaz. Ismu kaman? Ismi Teguh Hidayatna, Ustaz. Teguh, iya Teguh. Tafadhol ya Teguh, Iqra qad aflaha man zakkaha. Tafadhol. Tafadhol, Syekh Teguh. Semoga Allah meneguhkan sinyalnya ini Syekh Teguh. Tafadhol. Sudah ketemu belum? Sinyalnya nggak sampai ya, ini nggak kedengeran nih. Layasil syabakah? Nggak sampai sinyalnya. Oh ya sudah, kita ganti saja. Ini Syekh Teguh sedang berhalangan ini. Baik, kita ganti dulu Muhammad Nasir Nasrullah. Adalia Nasir Nasrullah. Wujud Nasir? Wujud. Nah, ya dibantu Teguh, dibantu dulu. Qad aflaha man zakkaha. Benar. Qad aflaha man zakkaha. Aflaha fazza zakka yuzakki. Tahara yutahhiru. Qad fazalladzi tahara nafsahu minas sarri. Suma wa qad khaba man dassaha khaba lam yuflih dassaha ad-dolaha wa lam yuflih man adalla nafsahu wa tarakaha tafa'alus sarra kadzabat tamudu bitawwaha kadzabat lam tusaddiq tawwaha dulmuha kadzabat samudu salihan bisabbabi dulmiha idim ba'asa ashqaha in ba'asa lil amali qama bihi ashqaha aktsaruhum saqa'an faqala lahum Rasulullah asuqiyaha surbul ma'i qala lahum salahun tu'adu naqatallahi wa suqiyaha naqatallahi wa la tamna'uha min an tashrabal ma'a fakadzabuhu fa'aqaruha aqara dabaha fakadzabu salihan wa dabahun naqata
Fadamdama alaihim rabbuhum. Damdama alaihim ahlak. Khalas. Sudah ya. Syukron ya Syekh alal qiraah. Sauti masmu wala? Suara saya terdengar atau tidak? Ustaz, dengar ya? Ustaz. Oh ya, khair insyaallah. Tadi itu saya rekam sebenarnya, cuman karena sempat terputus sehingga rekamannya juga putus gitu. Nggak salah, nanti besok kita perbaiki sinyalnya lagi. Baik, ini saya jelaskan dulu aja. Qad aflaha man zakkaha. Di belakang saya juga ada papan tulis, tapi nggak kelihatan ya. Tidak kelihatan, nggak apa-apa lah. Nggak usah pakai papan. Qad aflaha man zakkaha. Aflaha maknahu faza. Faza itu beruntung. Beruntung. Man zakkaha, siapa yang zakka. Zakka itu artinya adalah yang mensucikannya, membersihkan. Mana tohhara yutahhiru. Tohhara yutahhiru, menyucikannya. Ha itu kembali ke siapa? Ada yang tahu nggak? Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung, sungguh beruntung orang yang membersihkannya. Nyanya kembali ke siapa? Nasir Nasrullah. Coba nanya ini kembali ke siapa? Afan, putus lagi. Nah, ya kita kembali. Nasir Nasrullah masih ada? Masih. Saya ingin tanya lagi nih, Syekh Nasir. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa man, orang yang zakkaha, mensucikan ha. Ha-nya ini siapa maksudnya? Sungguh kembali ke kemana? Orang yang bersuci. Sebentar ya. Sebentar. Kan speakernya ya. Kelas. Sudah. Baik. Lanjut ya. Mohon maaf ini putus-putus. Qad aflaha man zakkaha. Ha yaudu ila nafs. Dikembalinya ke jiwa itu. Ha itu. Jadi sungguh beruntung orang yang mensucikannya, mensucikan an-nafsu tadi, jiwanya itu. Mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa khaba lam yuflih. Manahu lam yuflih. Tidak beruntung. Dasa aslinya memasukkan dengan ilegal ya, memasukkan sesuatu secara ilegal gitu. Merusak bisa juga, menyesatkan. Jadi kalau kita ada orang memasukkan racun ke makanan seseorang, itu artinya dasa. Memasukkan dasa. Ini sinyalnya udah. Saya pakai buku aja ya, nggak pakai screen. Buku aja. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha. Dasa artinya adallaha. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqad khaba man dassaha. Gimana? Waqad khaba man dassaha, khaba itu lam yuflih, dassaha adallaha. Hanya ta'udu ila nafs. Walam yuflih man adalla nafsahu wa tarakaha taf'alu syarri.
Lam yuflih man adalla nafsahu wa taraka nafsahu taf'alu syarr. An-nafs yuhkam bi muannasatihi. Jadi nafas itu dihukumi muannas, Maka dari itu di sini taf'alu syarr. Taf'alu syarr. Kadzabat samudu bi taghwa, kadzabat lam yusaddiq, tidak membenarkan. Lam yusaddiq. Samudu berarti pelakunya Samud, fa'ilnya. Bitaghwaha bisa babi zulmiha. Bi itu maknanya bukan dengan ya. Ya bisa dengan juga bisa, atau di sini maksudnya sababiyah, sebab karena mereka zulm, kezaliman mereka. Kadzabat samudu sholihan bisa babi zulmiha, dengan sebab kezaliman mereka. Nanti saya tafsirkan secara global nanti insyaallah, secara rinci. Idzim ba'atsa ashqaha qama bihi, ketika muncul di antara mereka ashqaha aktsarahum syaqaan. Jadi kaum Samud itu diazab karena dia mendustai Nabi Saleh. Proses mendustainya tidak dilakukan oleh semua orang secara langsung, tetapi yang mendustakan itu beberapa orang. Ini yang paling zu'amanya ya, paling parah pendustaannya itu beberapa orang. Tapi akibatnya hukumannya itu menyeluruh ke semua. Di kaum Samud ini kan diberi keutamaan oleh Allah, mereka dapat tanhitun al-jibal, jadi memahat gunung. Jadi gunung yang besar itu dipahat sehingga menjadi rumah. Mereka bisa tempat tinggal di gunung itu. Kalau kita rumahnya kan ya dari tembok kecil-kecilan ya, dari sederhana. Tetapi kalau kaum Samud rumahnya itu dengan cara memahat gunung. Gunungnya dipahat oleh kaum Samud itu. Sehingga ini merupakan keutamaan bagi mereka. Kemudian ketika mereka diberi keutamaan tubuh yang besar, perkasa, kemudian dapat memahat batu sehingga menjadi rumah, Allah mengutus kepada mereka seorang nabi yang memiliki mukjizat lebih dari itu. Dan mereka kan zalim ya, kafir, tidak beriman. Maka Allah utus pembawa risalah kepada mereka untuk memperbaiki keadaan mereka. Nah, pembawa risalah ini adalah Nabi Soleh. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya adalah sesuatu yang lebih dari kemampuan kaum Samud. Jadi kalau kaum Samud bisa mahat gunung, Nabi Soleh itu, kalau kaum Samud kan gunung itu dipahat rapi ya, jadi wajah, jadi apa, kayak ada yang film Naruto itu ya, lihat Konoha segala itu kan ada mahat gunung jadi wajah itu ya. Gitu. Nah kaum Samud itu bisa. Maka Nabi Soleh mengatakan kalau kalian bisa memahat gunung jadi wajah, jadi prasasti, jadi rumah, maka aku sebagai Rasulullah dibekali Allah mukjizat sebagai pembuktian bahwa risalah ini benar, dapat mengeluarkan makhluk hidup asli dari batu. Kalau kalian hanya mereplikasi, hanya mengimitasi, hanya memahat batu menjadi sosok-sosok tokoh-tokoh tertentu, saya Nabi Soleh bisa mengeluarkan makhluk yang hidup, asli hidup dari dalam batu. Jadi Nabi Soleh mengambil tongkat, kemudian dipukulkan ke batu, batunya terbelah, dari dalamnya keluar untanya Nabi Soleh ini. Nah, kemudian mukjizat ini yang nanti akan didustai oleh kaum Soleh itu. Kemudian kaum Soleh mengatakan, kemudian Nabi Soleh mengatakan berimanlah kepada Allah. Tetapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka membunuh unta itu. Untanya dibunuh, lagi minum di danau, kemudian dibunuh oleh kaum Samud itu. Sehingga Allah timpakan kepada mereka azab. Dan azabnya unik sekali. Azabnya unik. Di dalam kitab Tarikh ya, kalau kita baca, azab yang diterima oleh kaum Soleh itu tidak langsung dibalik buminya, tidak langsung ditumplek buminya, ditumpahkan buminya, digonjang-ganjingkan tanahnya, tetapi dengan wabah. Ada endemi ya, ada endemi. Bukan pandemi, karena ini kan skalanya lokal, jadi endemi. Ada endemi yang menimpa mereka. Wabah. Dalam kitab-kitab tafsir itu dikatakan di dalam kitab tafsir itu dikatakan bahwa kulit mereka kekuningan sampai beberapa hari, sehingga kemudian sebagian dari mereka tersiksa dengan sakit itu. Baru kemudian Allah hancur leburkan mereka dengan membalik buminya itu.
Ini termasuk dalil adanya wabah di dalam Al-Qur'an kepada kaum pendurhaka, kaum Samud itu ya, kaum Samud. Yang membunuh unta itu cuma beberapa orang, tapi azabnya ke semua, menyeluruh ke semua. Tetapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah istilahnya ini ya. Ini ada fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fa'aqaruha, akor di dalam struktur dalam bahasa Arab, akor itu menyembelih dengan cara apa? Terakhir. Jadi kalau menyembelih di dalam syariah kan ada tiga cara. Yang pertama adalah zabah. Zabah itu kalau ada pisau ya, itu diiriskan ke leher dari depan sampai ke samping belakang, sehingga belakangnya tidak putus ya, tulang belakang tidak putus. Mengiris leher hewan dengan pisau atau dengan alat khusus itu namanya nahar. Fasol lili robika wanhar, itu nahar ya. Kita membelih ayam itu pakai nahar metodenya. Nah, ada yang kedua namanya itu dabah, dabah. Jadi dabah itu memotong dari depan gitu, seperti kita menyembelih ayam itu, menyembelih kambing itu dabah. Kemudian ada nahar, fasol lili robbika wanhar. Nahar itu dengan cara menusuk pisau, tapi ujungnya yang tajam, bukan sampingnya, tetapi ujungnya juga tajam, runcing dan juga tajam, kanan kirinya juga. Jadi ditusuk ke bawah, di bawah ditusuk, kemudian digeser sedikit gini. Nah, itu cara menyembelih unta. Cara menyembelih unta itu dengan metode nahar, Ada lagi metode yang ketiga, itu namanya akor. Misalkan ada kerbau atau ada sapi yang marah atau yang ngamuk. Yang marah kan orang ya. Sapi yang ngamuk ketika Idul Adha, kemudian menyelekai orang lain, nyeruduk sana sini, anak kecil diseruduki gitu kan, orang nggak tahu apa diseruduki. Nah, untuk melumpuhkan sapi ini kita menggunakan teknik akor namanya. Nah, teknik akor ini adalah mematikan hewan dengan cara melukai atau menusuk daerah-daerah krusial dalam kehidupannya, dalam organ tubuhnya, organ tubuh hidup. Misalkan unta atau kerbau yang marah tadi ya, yang ngamuk, ditombak pakai tombak nembus ke jantungnya, kemudian mati gitu kan. Nah, itu namanya akor. Jadi membunuh, melumpuhkan hewan dengan metode yang penting dia mati gitu. Yang penting dia mati. Nah, kita berburu rusa segala macam itu kan pakai senapan kadang-kadang ya, atau panah. Itu namanya akor metodenya. Meskipun kadang-kadang setelah diakor disembelih juga, itu juga bisa gabungan. Nah, akor di sini maknanya kaum soleh itu menyakiti dulu, menyiksa nakohnya, menyiksa unta yang dimiliki oleh Nabi Soleh itu, sehingga dapat azab lah mereka semua gitu, dapat azab mereka semua. Baik. Gitu saya kira ini yang kita bahas ya. Nanti insya Allah rekamannya kalau memang ada ini saya share ke psikologi. Kemudian kalau saya buat PPT nanti ada beberapa hal mungkin juga saya sampaikan. Saya share di psikologi insya Allah, di akun psikologi yang sudah kita buat sama-sama. Dan yang terakhir, wala yakhafu uqbaha, Allah tidak takut dengan akibatnya nyiksa kaum soleh itu. Karena kalau kita nyakiti orang, kita kan kadang takut, wah jangan-jangan dibalas itu. Tapi Allah tidak, wala yakhafu uqbaha, Allah tidak pernah takut dengan akibat yang dilakukan atas tindakan Allah sendiri itu menyiksa orang-orang yang durhaka kepadanya. Gitu. Memberikan balasan setimpal dengan. Saya kira itu cukup, karena ini sinyalnya juga putus-putus ya. Kita cukupkan. Rekamannya kalau ada, insya Allah nanti saya akan share ke akun psikologi kita. Nanti tinggal diakses ulang bisa. Sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan. Bisa dibuka semua, nggak apa-apa kok dibuka. Saya mau ngelihat wajahnya, boleh nggak ini? Mau ngelihat wajahnya, boleh nggak? Dibuka aja nggak apa-apa. Sesekali. Boleh. Izzuddin Fadlu, coba Izzuddin Fadlu yang mana? Aina insanuhu. Yang mana orangnya? Belum ada ya? Oke. Tapi enggak masalah kalau gitu, besok aja nanti kita buka-bukaan wajah lah. Kita buka-bukaan wajah. Waduh. Nah, mungkin malu ini ya. Ada istrinya di belakang ini. Enggak apa-apa insya Allah. Ada pertanyaan visual? Mbak Ijat? Maaf Ustaz. Alhamdulillah, nakhtatim hadzal liqa, kita cukupkan liqa ini, kemudian
saya juga menyiapkan di psikologi nanti dilihat hafalan Al-Qur'an ya. Jadi yang menghafal nanti sudah menghafal tinggal checklist di dalam Google Form itu. Kalau sudah ya sudah, kalau belum ya belum. Sesuai amanah saja. Kalau memang sudah setorannya boleh sama keluarga, sama teman, sama tetangga, sama ustadz di rumah boleh. Kalau sudah setoran, suratnya nanti di checklist sudah gitu. Nanti namanya akan saya sediakan di Google melalui Google Form di dalam psikologi. Kalau sudah, kalau belum. Nanti kita akan tes di akhir semester insya Allah untuk membuktikan validasinya sudah menghafal atau belum. Kita cukupkan liqo kita, mudah-mudahan bermanfaat sebagai muhasabah kita, saya pribadi dan kita semua bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik.